Ya kan, masa kita mau yang Ya. eh, nelongso terus ya kan. Hmm. Oke, ya Bapak Saudara, kita mulai ya. Sebentar. Oke. Haleluya, God is good all the time. And all the time God is good. Selamat malam semuanya, shalom. Ya, jatuh lagi dapik gua. Mau selamat malam gak jadi. Oh, kita ulang lagi ya. Shalom, selamat malam semuanya. Oke, malam hari ini kita harus bersuka cita sebab hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengerikan tulang. Mari kita membasahi tulang kita, jangan sampai tulang kita kering. Oke. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Lagi katakan, hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Sama keringkan dompet. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira Tuhan senang. Ayo bergembira. Hati yang gembira Tuhan senang. Haleluya. Dahsyat dan ajaib Tuhan kita. Walaupun makan pakai daun singkong sama sambal, yang penting sukacita Bapak Ibu Saudara. Ya, kita harus menyadari hidup kita berharga di mata Tuhan. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan lebih lagi. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Haleluya. Bagai tanah liat dalam tanganmu, Kau jadikan bejana yang indah. Demikian aku dalam tanganmu, ku sungguh berharga di matamu. Bagai tanah liat dalam tanganmu, Kau jadikan bejana yang indah. Demikian aku dalam tanganmu, ku sungguh berharga di matamu. Engkaulah Tuhan
Tuhan, Kaulah penjunan, Kau memilihku dan membentukku, Kau buatku hidup di hadapan-Mu untuk nyatakan kemuliaan-Mu. Engkaulah Tuhan, amin. Kaulah penjunan, Kau memilihku dan membentukku, Kau buatku hidup di hadapan-Mu untuk nyatakan kemuliaan-Mu, untuk nyatakan kemuliaan-Mu, untuk nyatakan kemuliaan-Mu. Haleluya, kami bersyukur. Bapa, terima kasih buat kebaikan-Mu untuk setiap kami. Malam hari ini kami mau dengar tuntunan Tuhan dalam firman Tuhan yang singkat. Biar setiap kami diberkati di dalam nama Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, ya. Itu ada ayatnya Bapak Ibu Saudara, ya. Jadi lagu yang kita nyanyikan tadi adalah lagu firman Tuhan. Oke, kita buka dulu Bapak Ibu Saudara di dalam 2 Korintus pasal yang kelima. 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-17. Yuk kita baca sama-sama ya. 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-17. Ya, 2-3. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Saya ulangi lagi. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Saya mau ngajak Bapak Ibu Saudara, kata siapa dan ia di sini, siapa dan ia kita ganti dengan nama kita. Ayo. Jadi Alfa yang ada di dalam Kristus, Alfa adalah ciptaan baru. Saya adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Katakan amin. Ya, setiap kita anak-anak Tuhan, kita adalah ciptaan baru. Amin. Di LCC, tanda kalau kita ciptaan baru di LCC secara khusus, ya. Ya, boleh setuju boleh enggak, ya. Kita ini adalah orang-orang yang sudah dibaptis selam. Amin. Dan plus kedua lagi, ya, kita mendapat, kalau dibaptis di LCC akan mendapat nama baptis, nama baru. Amin. Oleh sebab itu, ketika kita ini mengalami kelahiran baru, kita sudah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Imani itu. Yes, hari ini saya sudah hidup baru. Apalagi ketika engkau menyadari engkau sudah dibaptis selam Bapak Ibu Saudara. Amin. Jadi kalau kita mengalami suatu masalah pencobaan, ingatlah hari ini bahwa engkau sudah mengalami baptisan selam. Itu menandakan bahwa rohmu sudah dibaharui. Roh yang lama sudah dibaharui menjadi baru di mata Tuhan. Apapun keadaanmu, Tuhan melihat rohmu.
Apapun keadaanmu, Tuhan tidak memandang kedaginganmu. Tuhan tidak fokus kepada kedaginganmu, tetapi Tuhan fokus kepada hidup barumu. Ya, jiwa ini kan lama. Oleh sebab itu akan perlu proses, perlu waktu. Kita yang menghadapi orang yang baru hidup baru, kita pun harus membuat ruang di hati kita supaya ketika dia sempat berbuat salah, kita bisa menegur dan tidak terkesan menghakimi. Saya mau tanya Bapak Ibu Saudara, enak gak dihakimi? Enggak ya. Gak enak dihakimi itu. Ya, udah makan hati, makan ampela, makan apa lagi? Oh ya, makan dompet, makan semuanya dimakan. Nggak enak yang namanya dihakimi. Tetapi saya mau bilang, ketika kita sempat dihakimi, ingat bahwa kita adalah ciptaan baru. Rasanya jiwa yang lama ini pingin banget ya. Awas kau, ini ada tabung gas 3 kilo. Tak, pinginnya begitu kan? Tetapi ketika kita ini ciptaan baru, kita harus bilang apa? Aku adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang dan aku sudah terima. Pertanyaannya adalah, akankah kita nodai yang baru yang Tuhan beri ini? Tentu tidak, bukan? Ya, kita tidak akan mau menodainya. Walaupun kita sempat tergoda, kita cepat berbalik kepada Tuhan. Katakan amin. Ya, yang paling sering adalah apa? Yang paling sering adalah soal emosional. Itu yang memang kita harus menang di area itu Bapak Ibu Saudara. Minimal itu. Setan itu paling suka mengganggu atau menggoda umat-umat percaya, apalagi yang baru dibaptis. Dia paling demen. Ya, dia buat godaan itu kayak bakso. Wanginya buat lapar. Ya, kalau lagi puasa, lagi jalan di jalan raya, nyium bau kuah bakso, rasanya aduhai, pengen buka rasanya. Ya, waduh, godaan itu begitu kuat. Emosional itu begitu kuat. Tension itu begitu memikat. Disentak dikit pinginnya siau. Ya, pinginnya begitu. Dari dulu manusia, ya dari purbakala sampai sekarang ya sama. Kalau namanya emosional ini pingin segera dilampiaskan dengan alasan supaya lega. Alasan aja itu. Tetapi saya mau kasih tahu begini. Ketika ada orang yang membuat kita emosi, lalu kita juga emosi, bukankah kita sedang dikendalikan oleh dia? Halo? Ada orang emosi, lalu kita juga emosi. Ya, bukankah kita sedang dikendalikan oleh orang tersebut? Pengakuan kita, kita ini adalah orang besar, misalnya. Kita ini adalah orang yang kuat. Tapi ketika disenggol dikit, senggol dong om. Ya, kita mulai memuncak. Ya, setitik api mulai berkobar. Lalu kita terpancing. Walaupun sempat terpancing, segera bertobat. Tetapi kalau sudah lebih jauh, ayo ingat bahwa engkau sedang dikendalikan oleh orang lain. Engkau sedang dikendalikan oleh situasi yang akan merugikanmu sebenarnya kalau engkau tidak menguasai itu. Adalah baik ketika kita terpancing akan seperti itu, calm down. Kadang-kadang tidak perlu kita jawab. Kadang-kadang tidak perlu kita ladeni. Biarkan nanti sewaktu-waktu perbuatan dan karya kitalah yang akan menjawab itu. Saya bertemu dengan senior saya beberapa waktu yang lalu. Ya, dia bilang begitu. Ya,
Pak Alfa, saya salut ya, saya tidak ikut campur masalah Anda, tetapi saya melihat orang-orang lain ya, mereka yang bilang begini begitu tentang Anda, sekarang mereka melihat kebenarannya. Anda tidak pernah membela diri, saya tahu. Ya, Anda tidak pernah datang ke kantor kami, lalu Anda enggak pernah. Tetapi Anda dengan diam, Anda menjawab mereka dengan karya. Anda menjawab mereka dengan karya. Orang lain melihat ya, kalau Anda tidak benar, tidak mungkin Anda di posisi ini. Nah, itu pengakuan mereka. Oleh sebab itu kita nggak perlu emosional, maksudnya tuh yang negatif. Ya, belajar untuk tidak terpancing, Bapak Ibu Saudara ya. Disenggol dikit kan hati kita kan, oh ngapa lu, ngapa lu. Ya, lalu kita bilang, pegang saya. Tolong pegang saya. Nggak ada yang pegangin. Kok nggak ada yang pegangin? Bingung sendiri dia. Ya, iya. Nggak perlu kita terpancing, Bapak Ibu Saudara. Yang perlu kita jaga adalah betul-betul tinggal di hadirat Tuhan. Udah itu aja. Biarkan orang lain berkoar-koar tentang kita. Selama kita benar, kebenaran tetaplah kebenaran sampai kapanpun. Kebenaran itu tidak perlu dia koar-koar, tidak perlu. Ya, ingat baik-baik. Semakin kita membela diri, semakin kita cerita sana sini, semakin orang akan mengira bahwa betul dia ini, ya salah dia ini, berdosa dia ini. Ya, jadi nggak perlu membela diri yang terlalu bagaimana. Karena apa? Prinsipnya kebenaran tetaplah kebenaran. Katakan amin. Ya, walaupun kita sempat salah, tetapi kalau respon kita benar, Tuhan memperhitungkan itu sebagai kebenaran. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Ingat baik-baik, kalau di kantormu, di area bisnismu, di lahanmu, dimanapun, di sekolahmu, di studimu, di kuliahmu, ada yang ingin membuat engkau emosi secara negatif, jangan terpancing, jangan mudah terpancing. Ya, tenang aja. Ya, tenang aja. Tidak perlu bergaya premanisme segala macam. Karena apa? Yang lama sudah berlalu, Bapak Ibu Saudara. Tetapi yang baru sudah datang. Ya. Kasih panjang sabar dan murah hati, setia dan rela berkorban. Korban dikit dong buat teman kamu, korban dikit dong buat orang tua kamu. Mungkin orang tua kamu sedang stres, sedang emosi, dia tidak tahu apa yang harus diperbuat karena dia mandek, otaknya mandek, dia berat sekali ngebagi budgeting mana karena dia selalu saja begitu. Setiap bulan ada rasa burnout, ada rasa lelah. Ya, berkorban. Ya, mungkin orang tuamu ngomel sana ngomel sini. Kita tidak perlu ngomel sebagai orang tua. Ya, buatin susu etawa. Makanya beli sama saya. Buatin susu etawa yang manis. Ya, yang biar dia sehat, Bapak Ibu Saudara. Kasih itu biar dia minum, ya. Makanya di rumah tuh unjuk. Ya, jangan lagi enak susu nih. Di mana kamu dapatnya? Itu beli sama Pastor Alpa. Beli lagi. Bagus. Jadi agak mereda. Daripada ya kamu buatin kopi pahit, makin marah dia, makin tinggi darah. Ya, berhikmat dikit kita itu. Amin. Ya, agak promosi dikit nggak apa-apa kan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita ini perlu berhikmat di dalam bertindak. Ya. Tapi kita sebagai orang tua, mungkin anak kita juga bisa ngomel. Bisa, ya. Anak zaman sekarang kan enggak kayak kita dulu, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita dulu jawab orang tua, borotan nih, diikat di pohon. Ya.
Jadi saya sama Pastor Eni dulu ya pasti Bapak Ibu Saudara lah pasti nggak akan berani ngelawan orang tua. Betul nggak? Kita nggak berani macem-macem sama orang tua. Ya macem-macem dibilang kualat kamu disumpahin segala macem. Nggak berani kita. Tapi orang zaman sekarang, anak-anak zaman sekarang, ini kan aku udah sweet 17. Waduh budaya kebarat-baratannya. Ya itulah kelemahannya. Apalagi ya ini demokrasi. Kalau papa mama marah-marahin saya seperti ini, itu namanya penganiayaan. Ya, itu, aduh, yang ngomong kayak gitu, pingin tak cukur rambutnya, surat gitu, bagian tengah doang. Ya, kita ini nggak boleh ngejawab orang tua, nggak boleh. Ya, kualat kamu, itu, ya. Kualat, pasti kualat. Ya, bahaya. Hormati orang tuamu. Ya, termasuk mertuamu. Supaya lanjut umurmu. Kalau engkau tidak membereskan itu, engkau tidak cuci kaki orang tuamu. Karena engkau salah. Lihat, orang tuamu lebih panjang umurnya daripada kamu. Ya, Bapak Ibu Saudara. Ya, saya tidak berani. Sama mertua saya pun saya hormat. Saya tidak pernah ngomel-ngomel. Ya, mertua saya pernah ngomel-ngomel bla 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 bla. Tapi saya tetap jawab dengan senyum. Akhirnya beliau berkata, almarhum waktu dulu berkata, saya hanya mau dibaptis sama Na Alfa. Saya tidak mau dibaptis sama yang lain. Aduh, kalau ingat itu saya mau nangis rasanya. Ternyata korban sedikit aja kok. Ya, nggak usah baperan deh lo, ya kan? Kita ini harus menjadi mantu yang baik. Kita ini harus menjadi mantu yang sopan, mantu yang berwibawa. Ya, nggak perlu kita koar sana, koar sini. Amin. Ayo, yang lama sudah berlalu. Kamu mau diberkati, Anda mau diberkati, hormati orang tuamu. Anak kita lagi ngomel-ngomel, ya diamin saja, ndak usah dijawab-jawab. Terlalu yang bagaimana, ndak usah. Dia lagi ngomel, ya dari Jakarta sampai ke Afrika, dia ngomel terus, ndak usah dijawab-jawab, biarkan saja. Doa, ketika engkau berlutut sama Tuhan, Tuhan yang akan bela engkau. Lambat laun anakmu itu akan bertobat. Percaya itu. Saya sudah melihat orang tua yang seperti itu. Tidak perlu dia jawab-jawab. Anaknya bertobat. Wah, dahsyat itu. Orang tua kayak gitu dahsyat. Ya. Ya, Bapak Ibu Saudara. Ingat baik-baik. Kita ini jiwa kita memang lama, makanya harus dibaharui. Ayo rendahkan hati kita. Saya dengan orang tua saya dengan mertua saya hormat. Terima kasih banyak. Sangat hormat. Ya, harus hormat. Tetapi di sini dikatakan ya, siapa yang ada di dalam Kristus, Bapak Ibu Saudara dan saya di dalam Kristus. Jaga hatimu. Ya, saya sangat sering menasihatkan anak-anak AMD, jangan jawab orang tuamu kalau kamu tidak mau kualat. Ya, pintu berkat akan tertutup ketika hatimu salah. Pintu berkat itu akan tertutup. Ya terserah. Ya mau terima atau tidak. Gimana pun orang tuamu ngomel, hormati. Saya ajar kepada Bapak Ibu Saudara ya. Ya harus begitu. Tidak boleh dijawab-jawab. Amin. Ya dengar ini baik. Kalau sampai kita jawab, kualat itu tidak akan pernah pergi dari kita. Biarpun kita pelayanan, biarpun kita doa api,
3 jam satu hari, kalah saya. Ya, tetapi kalau kita melawan orang tua, kualat 7 turunan itu betul-betul terjadi. Ya Bapak Ibu Saudara, firman Allah berkata, hormatilah orang tuamu supaya lanjut umurmu. Kenapa saya bahas ini? Loh, kita kan sudah lahir baru. Kenapa jiwa lama kita datang lagi? Pertanyaan besar itu. Amin. Ya. Oleh sebab itu, sadari. Silahkan ya. Di LCC Anda yang perlu Tuhan. Itu dia. Kita boleh menegur tapi permisi dulu, kulun nuwun. Pak, Bu, boleh nggak saya kasih masukan? Ya, kayaknya ibu ini ya bagus mendidik, tapi sayangnya mulutnya itu mengutuk. Mungkin dikurangi Bu, nggak boleh kayak begitu sama anak sendiri. Itu baru bagus. Jangan di depan-depan dia kita mau berantem. Cuci kaki orang tuamu. Ya, cuci kaki orang tuamu. Minta ampun. Amin. Ayo. Ya, di sini dikatakan lagi ciptaan baru. Aduh, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saya mau tanya, 3 tahun, 10 tahun pakai baju ini, terus-terusan pakai ini tiap hari, apa rasanya? Apa rasanya? Aduh Pak, bau asem Pak, bukan lagi bau asem Pak, udah bau apek. Udah bau apa lagi dah? 10 tahun ini terus bajunya. Gimana kira-kira? Lapuk, mudah sobek, ya, mambu nira ketulungan. Baunya nggak bisa ditolong maksudnya. Ya, apalagi? Ya seperti itu. Tapi ketika engkau lahir baru di hadapan Tuhan, Tuhan memberikan roh yang baru. Baju yang baru, baju putih. Ya. Lagu dunia lagu teman kita berkatakan, jagalah hati, jangan kau nodai. Nah, gitu kira-kira. Ya jangan kita nodai. Jaga hati itu baik-baik. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, nanti tidur nyanyi lagu, ya. Harus jaga hati kita. Ya. Apa tuh lagunya tuh? Apa namanya? Lupa. Kok tadi udah inget sih? Tuhan inilah yang ku tahu, kau menjaga hatiku. Nyambung pula Tokopedia nih. Ganggu aja. Ulangi. Tuhan inilah yang ku tahu, kau menjaga hatiku. Amin. Ya. Iya, kalau kita tinggal di dalam Tuhan, kita sering di hadirat Tuhan, Tuhan jaga hati kita. Tapi saya mau bilang, jangan egois kayak begitu. Engkau juga harus bilang gini, Tuhan inilah yang ku mau, aku menjaga hatiku. Jangan cuma Tuhan jaga hatiku ya, Tuhan jaga hatiku ya. Oh, raiso ngono rek, ya. Wis habis kowe. Ndak bisa begitu kita. Kita juga harus aktif, proaktif menjaga hati. Karena dari hati terpancar kehidupan. Lagu tadi bagus. Oh bagus, sangat bagus. Ya. Cuman kalau kita juga tidak proaktif,
Tuhan juga tidak akan menambah-nambahkannya. Ketika kita proaktif menjaga hati kita, karena kita sudah tahu kita lahir baru, maka kita akan dapat pengurapan double porsi, berkat juga double porsi, dan semuanya yang terbaik daripada Tuhan double porsi. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Dia dahsyat, luar biasa. Kita sama-sama bernyanyi untuk Tuhan. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau menjaga hatiku jauh melebihi semua menapiku yang terdekat sekalipun. Aduh, jatuh. Sabar. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa. Bapa, Engkau tahu secara daging, secara manusiawi, kami rada sulit untuk mengontrol emosi kami. Kami rada sulit untuk mengontrol hati kami, kedagingan kami. Oleh sebab itu biar malam hari ini kami mau menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu. Hati ini, pikiran ini, tubuh dan jiwa raga ini kepada Tuhan. Engkaulah pemilik segala sesuatu. Dan kami mau betul-betul menyerahkannya kepada Tuhan. Bapa, terima kasih. Kami mau menang bersama dengan Tuhan. Kami tidak mau melewatkan momen ini bersama dengan Bapa. Biar dari tempat ini, dari waktu ini, kami melihat bagaimana Tuhan menjaga dan memelihara kami. Hanya tinggal di hadirat-Mu, kami semua aman dan diberkati. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Biar pada malam hari ini ketika kami memulai doa puasa kami nanti jam 10 malam sampai besok jam 12 siang. Tuhan, tutup bungkus kami. Jauhkan daripada malapetaka dan kejahatan. Hamba berdoa Tuhan. Hamba minta biar belas kasihan Tuhan dicurahkan buat umat-umat-Mu di tempat ini. Maupun nanti yang akan menyaksikan di YouTube. Berkati di dalam nama Yesus. Biarlah pengurapan daripada Allah membuat mereka mengalami sinar kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu. Berkati peristirahatan kami. Biar kami semua tidur nyenyak dan dengan baik. Dan besok jam 1 malam kami bersama-sama untuk berdoa kembali. Terima kasih Bapa di sorga. Segala pujian hormat bagi nama-Mu. Berkati rumah kami, berkati keluarga kami, berkati sanak family. Tuhan menjaga, menyertai. Kami juga berdoa untuk sinode kami JKI Urapi. Berkati JKI dalam nama Yesus. Juga termasuk ketua kormil kami. Tuhan juga memberkati dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur dan berdoa, berkati umat-umat-Mu sertai mereka. Biar mereka tetap setia mengiring Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa. Dan kami akhiri dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Katakan sama-sama, amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara,
biar firman ini semua yang kita lakukan tidak sia-sia dan kita tangkap firman itu 100%, katakan amin. Selamat malam, selamat istirahat ya, selamat bermimpi indah. Ayo tidur awal supaya besok kita bisa doa api. Tuhan berkati, shalom semua. God bless you. Tolong Pastor. Shalom, Wah, BTS di itu di mana, di base camp? Ada BTS. Ya, ada Jin, ada Jungkook, ada siapa lagi tuh? Jungkook. Lisa Blackpink. Jungkook apa Jungkook sih, Mbak? Jongkok, Pastor. Aduh, hai. Ya, saya bilangnya Jungkook apa Jongkok apa Jungkook? Jongkok. Kok tahu kamu? Di siapa tuh? Si Jacob. Kalau ini versi Jongkoknya. Ini versi Jongkoknya lah. Ya. Ya. Sebentar. Itu si Nehemia ya. Dia udah mulai rambutnya belah tengah loh. Ya. Lama-lama dia belah tengah. Jadi ada style. Jadi kalau kamu belah tengah, Jeremy juga belah tengah, coba. Bisa nggak? Coba. Nggak bisa. Berat. Ya. Berat. Bapak Ibu Saudara, semangat ya. Ya. Pastor. Yes. Ini mereka ini baru pulang dari Tuwung ya. Ya, jadi bagaimana Nehemia? Nehemia apa siapa? Timo, ada yang perlu didoakan kah? Ingat ya, secapek apapun kamu, doa api. Ya, harus doa api ya. Terima kasih buat kesetiaan Bapak Ibu Saudara. Tuhan berkati. Shalom, bye-bye. Salam dari BTS. Yes. BTS. Jungkook. Salam dari Pop. BTS.